Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai class relationship. Relationship yang akan dibahas adalah association relationship dan variannya. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep dasar dari class relationship. Dan yang kedua, Anda diharapkan untuk juga mampu menjabarkan serta mengimplementasikan association relationship beserta varian-variannya. Subtopik yang akan kita diskusikan di sesi ini antara lain yang pertama adalah konsep dasar dari class relationship, lalu kita akan membicarakan tipe-tipenya, kemudian kita akan membicarakan association relationship yang pertama, kemudian ada dua variannya yaitu aggregation dan composition. Mari kita mulai. Kita akan awali dari subtopik yang pertama yaitu basic concept. Nah, untuk masuk ke dalam basic concept, kita akan pertama-tama melihat case study yang kita sudah pernah pakai ya, yaitu library. Nah, pada kasus library, kita sudah pernah mengidentifikasi benda-benda apa saja yang ada di sana, atau objek-objek apa saja yang saling berinteraksi. Nah, di sini saya tuliskan beberapa objek-objek yang menurut saya ada di dalam case study library. Yang pertama, misalnya sebuah library, ya, sebuah perpustakaan tentu punya koleksi buku. Koleksi buku tentu saja bisa banyak ya isinya, bahkan bisa nol ya. Jadi kalau baru dibangun ya, atau baru dibuka ini library-nya, mungkin dia belum punya buku, kemudian baru dia akan mulai mengumpulkan buku-buku atau dapat sumbangan dari mana gitu ya. Nah itu baru nambah koleksi bukunya, tapi mungkin initially dia tidak punya buku sama sekali. Buku di sini juga yang bentuknya baik yang fisikal ya, fisikal yang kita bisa touch bukunya, atau yang bentuknya digital. Misalnya digital itu e-book ya, kemudian ada audiobook dan lain sebagainya, itu termasuk buku juga ya meskipun bentuknya digital. Kemudian buku-buku tersebut bisa dikelompokkan dalam kategori atau genre ya, misalnya ini genrenya novel, ini genrenya mungkin majalah mungkin, atau journals, kemudian ada textbook dan lain sebagainya ya, itu pengelompokannya. Kemudian sebuah library juga tentu punya member ya, jadi ada anggota perpustakaan yang boleh minjem buku ya, tentu peminjaman itu ada periodnya, seminggu, 2 minggu ya tergantung, kemudian berapa jumlah maksimum yang boleh dipinjam ya, itu juga tergantung sama library-nya. Tapi basically setiap member itu bisa minjem buku yang tentu saja mungkin tidak semua buku bisa dipinjam ya, ada buku tertentu yang boleh, ada buku yang tidak boleh ya, tergantung sama rules di perpustakaan tersebut. Kemudian sebuah buku kita juga bisa lihat strukturnya ya, jadi buku itu bisa punya chapter atau bab ya, kalau bahasa Indonesia bab, tapi kalau bahasa Inggrisnya chapters, jadi punya chapters ya, bisa satu chapter mungkin ya, mungkin chapternya bisa banyak ya, macam-macam. Kemudian punya paragraf ya, jadi tadi chapter dia punya paragraf ya, kemudian bahkan kalau mau teman-teman mau ada judul dan lain sebagainya. Lalu ada sentences, ada kalimat-kalimat ya, jadi paragraf itu kan tersusun atas kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat tersebut juga tersusun atas kata-kata. Nah, kalau kata-katanya kita zoom in lagi, ada karakter-karakter. Jadi kalau kita lihat komposisinya itu kompleks sekali ya, kalau kita mau lihat sampai detail ya, atau kita bisa lihat juga biar gampang agak general, jadi kita nggak perlu lihat terlalu detail, itu juga bisa. Teman-teman bisa pikirkan ide-ide yang lain ya berkaitan dengan perpustakaan ya, misalnya ada rak ya, ada dan lain sebagainya, mungkin menurut teman-teman perlu ya, misalnya kayak librarian gitu. Jadi kan librarian itu yang apa namanya, yang jaga perpus itu ya, petugas perpustakaan ya. Jadi ketika transaksi nanti ada librariannya, siapa yang nge-handle transaksi tersebut. Transaksi ini adalah simpan pinjam, bukan simpan pinjam ya, pinjam dan pengembalian ya. Jadi siapa yang menangani itu bisa ditangani oleh librarian. Jadi di sini yang mau saya emphasize adalah benda-benda yang ada di perpus dan relasinya. Jadi sebuah library punya koleksi buku ya, koleksi buku itu berarti kan multiple books gitu ya. Nah itu relasinya. Jadi satu library ya, sebuah library itu bisa punya multiple books, itu hubungannya. Jadi semacam one to many gitu ya.
not exactly like that, tapi kita akan nanti lihat sedikit demi sedikit ya. Sebenarnya relationship itu apa sih? Oke, kita next ya. Nah, apa sebenarnya class relationship ya? Kita akan lihat definisinya ya. Jadi sebuah relationship itu adalah hubungan antara things ya, antara objek ya. Jadi hubungan antara suatu objek dengan objek yang lain, koneksinya, linknya, atau ini terhadap ini tuh bagaimana? Apakah ini memiliki ini? Apakah ini punya relasi dengan ini? Atau dan lain sebagainya. Atau misalnya ini merupakan penyusun dari itu gitu ya. Jadi relasi itu kira-kira seperti itu. Nah, relasi antara suatu objek dengan objek yang lain itu didefinisikan pada kelasnya. Jadi ingat bahwa objek itu adalah bentuk fisik dari kelas. Jadi kelas itu adalah definisinya. Jadi di dalam sebuah kelas itu dijabarkan apa yang ada di dalam sebuah objek nantinya, kemudian apa yang objek itu bisa lakukan, apa yang objek itu bisa maintain ya, values-nya, attributes-nya, kemudian apa yang bisa digunakan ya dari external objects, misalnya itu didefinisikan semua ada di classes. Jadi relasi antar objek itu sebenarnya sudah didefinisikan di kelasnya, jadi kelas masing-masing gitu ya. Nah, hubungan antar kelas yang nantinya ketika direalisasikan dalam bentuk fisik ya, hubungan antar objek itu dapat digambarkan dalam UML class diagram. Jadi di class diagram kita bisa gambarkan relasi antar kelas yang satu dengan yang lain ya, atau pada bentuk fisiknya nanti operasionalnya antara objek yang satu dengan objek yang lain. Baik, kita akan masuk ke tipe-tipe dari class relationship. Terdapat 3 tipe ya class relationship. Yang pertama adalah asosiasi atau association, kemudian ada dependency dan generalisasi. Jadi ada asosiasi, itu diasosiasikan, dihubungkan hanya oh kamu sama kamu itu punya koneksi ya, cuman gitu aja. Nah, untuk asosiasi ini sebenarnya ada sub relationship-nya, subtype-nya, yaitu aggregation. Jadi aggregation ini masalah whole and part. Jadi keseluruhan dan bagian. Jadi misalnya contoh ya, sebuah buku itu terdiri atas chapters. Jadi chapters itu adalah bagian dari atau part of a whole. Whole-nya adalah book. Jadi itu untuk agregasi. Nah, kemudian ada yang lebih tajam lagi atau lebih kuat lagi hubungan antara whole dengan part, itu kita sebut dengan composition, di mana relasi antara book dengan parts ini sangat-sangat kuat sedemikian rupa sehingga kalau whole-nya itu dibuang atau didestroy, maka partnya juga ikut terdestroy gitu ya. Jadi relasinya itu kayak lifetime relationship gitu ya. Nah, itu kira-kira kalau kita simpulkan gitu ya. Kemudian ada dependensi. Nah, dependensi ini adalah ketergantungan suatu objek terhadap eksistensi dari objek yang lain. Ya, misalnya kayak tadi buku dengan chapternya itu dependen ya. Jadi tidak mungkin ada chapter tanpa buku. Gitu ya. Jadi kalau bukunya kita destroy ya chapternya juga akan hilang. Tapi relasi misalnya antara buku dengan author misalnya, kalau bukunya hilang, autornya tetap ada gitu ya. Tapi tidak sebaliknya ya. Kalau autornya tidak ada, ya tentu bukunya tidak ada juga ya, karena nggak ada yang nulis ya. Kemudian ada generalisasi. Nah, ini bagaimana sebuah objek merupakan bentuk umum dari bentuk objek yang dari objek yang lain gitu ya. Jadi antara super definition dengan sub definition. Jadi kita akan bicarakan di konteks inheritance gitu, nanti ini generalization kita bicarakan di sana. Oke, kita akan fokus ke yang pertama, yaitu asosiasi. Nah, bentuk-bentuk relasi itu bisa digambarkan dalam skema seperti ini ya. Jadi class relationship kemudian ada 3 macam ya. Ada asosiasi, ada dependency, dan ada generalisasi. Nah, untuk asosiasi sendiri punya sub, yaitu aggregation. Nah, ini lebih spesifik lagi.
Kemudian bentuk lebih spesifik lagi dari agregasi adalah komposisi ya. Jadi asosiasi itu lebih luas, kemudian bagian yang lebih sempit lagi adalah agregasi, kemudian di dalam agregasi ada bagian yang lebih sempit lagi yaitu komposisi. Nah, kita akan bicarakan tiga relationships ini ya. Baik, kita akan masuk ke association relationship. Jadi pada dasarnya association relationship hanya ingin menunjukkan apakah sebuah objek punya hubungan dengan objek yang lain, atau kita bisa asosiasikan. Asosiasikan itu kayak apa ya, hanya menghubungkan aja. Kita hanya menyatakan bahwa ini dipakai di sini, atau objek ini dipakai di dalam objek ini gitu. Jadi kayak menggunakan ya. Jadi misalnya contoh, saya menggunakan pulpen misalnya gitu ya, untuk nulis ya. Tentu kan kalau nulis kan asumsinya pakai pulpen misalnya gitu ya. Maka saya punya asosiasi dengan pulpen tersebut ya. Jadi saya menggunakan pulpen tersebut, atau pulpen tersebut digunakan oleh saya. Nah, itu adalah asosiasi ya, very simple. Kemudian relasi antar objek ini bisa saja objek yang datang dari kelas berbeda. Kayak tadi saya menggunakan apa namanya, pensil ini untuk menulis misalnya, atau saya menggunakan pena ini untuk menulis, atau saya menggunakan keyboard ini untuk mengetik gitu ya. Jadi itu kelasnya berbeda antara saya ya sebagai person gitu dengan keyboard, dengan pulpen, dengan pensil. Itu adalah benda-benda dari kelas yang berbeda. Jadi relasi bisa saja dari suatu objek dari kelas tertentu, kelas A misalnya, dengan objek lain dari kelas B, ya, itu memungkinkan. Tapi bisa juga relasi itu antar objek dari kelas yang sama. Misalnya contoh, saya berbicara dengan Anda, ya kita kan dari kelas yang sama ya, yaitu kelas person misalnya. Jadi bisa saja bentuk asosiasi itu antara kelas yang sama, atau bisa juga dengan kelas yang berbeda. Itu that's okay ya, fine saja. Kemudian asosiasi ada dua macam, ada yang bentuknya binary dan ada yang bentuknya n-ary. Binary ketika asosiasinya adalah antara dua kelas yang objeknya itu satu ke satu ya. Sementara n-ary itu bisa saja relasi antara suatu kelas dengan lebih dari satu kelas gitu ya. Jadi meskipun itu memungkinkan, tapi ini jarang ditemukan ya. N-ary ini jarang ditemukan. Biasanya bentuk yang lebih umum adalah binary. Jadi suatu kelas dengan kelas yang lain ya, baik itu kelasnya ke diri sendiri ya, itu termasuk, dan yang kedua n-ary itu satu kelas tapi dia berelasi ke banyak ke banyak kelas yang lainnya. Itu memungkinkan ya. Itu kalau kita pakai inheritance itu nanti akan muncul ya, tapi kalau di asosiasi itu jarang muncul. Jadi kita akan fokus ke yang bentuk binary saja ya. Nanti kalau teman-teman melihat yang n-ary ya bisa di search sendiri. Oke, kita akan fokus ke yang binary relationship saja dari association ini. Nah, ini adalah sebuah contoh. Di sini kita merepresentasikan relasi dari dua buah kelas ya. Ingat bahwa nanti in actual atau in operation kelas-kelas ini akan menjadi objek ya. Di sini relasi antara dua kelas yaitu library dan book ya. Ini saya ambil dari yang tadi yang kita bicarakan di awal. Jadi ada kelas library dan ada kelas book. Nah, di sini library kemudian kita asosiasikan ya dengan book ya, itu ada tanda panahnya. Artinya menggunakan atau memakai gitu ya, atau memiliki semacam itu ya. Jadi library di dalamnya ada buku ya, kira-kira seperti itu. Artinya kelas buku itu atau kelas book ya, itu dibutuhkan di dalam library ya. Tidak sebaliknya, bukan kelas library yang ada dalam book ya, tapi kelas buku akan digunakan dalam library, kira-kira seperti itu. Nah, tanda panah itu untuk membantu kita memahami siapa yang menggunakan siapa. Di sini tanda panah adalah bisa dimaknai dengan yang digunakan gitu, atau yang dipakai. Jadi library menggunakan book ya, book dipakai oleh library ya. Ini kelas ya, kelas library dan book.
Kemudian karena di dalam kelas library akan dipakai kelas buku, di sini konteksnya adalah akan ada banyak objek buku di dalam sebuah library ya. Jadi akan ada koleksi buku dalam sebuah library. Nah, kalau kita bilang ada koleksi buku di dalam sebuah library, maka kita harus definisikan si banyak buku ini itu multiplicity-nya seperti apa ya. Multiplicity itu adalah karena kita bilang banyak buku, kita harus representasikan dengan suatu simbol gitu ya, supaya ketika nanti readernya membaca gambar ini dia paham ya, dia kan nggak lihat code ya, dia paham bahwa oh maksudnya ini adalah kumpulan gitu ya. Jadi di sini ada multiplicity ya. Multiplicity itu kayak yang ada di ERD sebenarnya konsepnya. Jadi di sini zero to one, jadi library ini bisa 0 bisa 1 gitu ya, sementara dari perspektif buku itu many gitu ya. Jadi sebuah buku itu bisa diletakkan atau bisa diregister pada 0 atau lebih library gitu ya. Di sini 0 atau lebih itu adalah 0 atau 1 gitu ya. Kalau dari perspektif sebaliknya, sebuah library itu mungkin punya banyak buku atau koleksi buku nih. Sebenarnya kalau tanda bintang itu kan bisa dimaknai dengan koleksi ya, atau kumpulan buku. Tapi buku itu bisa didaftarkan pada sebuah library ya, atau bisa saja dia tidak didaftarkan kemana-mana. Loh, kok bisa dia tidak didaftarkan kemana-mana? Ya mungkin dia masih di percetakan, dia belum dikasih ke sebuah library tertentu ya, dia masih di percetakan, maka library-nya relasi library-nya 0, atau dia tidak punya relasi dengan suatu library tertentu. Tapi sebaliknya, kalau library dia punya atau dia bisa punya multiple books. Di cerita kita tadi, library mungkin juga tidak punya buku sama sekali, yaitu kalau baru buka gitu ya. Kemudian library di dalam dirinya, di dalam sebuah objek library nantinya, koleksi buku itu akan disebut dengan books. Nah, itu dikasih role ya. Jadi books itu adalah role dari kumpulan book yang ada di dalam library ya. Ini adalah role namanya, sebutannya tuh role. Kemudian di sini kita menggunakan yang directive ya. Jadi untuk memudahkan kita memahami siapa yang menggunakan siapa gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai yang solid line saja, tidak ada panahnya, itu maknanya apa ya? Maknanya kita mungkin harus lihat implementasinya gitu ya. Sebenarnya siapa yang pakai siapa? Atau jangan-jangan keduanya saling memakai. Bisa nggak gitu? Ya bisa aja. Jadi bisa saja library itu di dalamnya ada multiple books, dan setiap buku yang didaftarkan ke dalam sebuah library itu kayak dikasih suatu ID gitu ya, dalam tanda kutip, supaya dia bisa nge-refer ke buku ini sebenarnya milik library yang mana, yaitu memungkinkan, yaitu boleh-boleh saja ya. Itu tergantung sama perspektif dari desainernya ya, atau nanti developernya, kira-kira gitu. Nah, bagaimana cara kita membaca relationship tadi ya? Itu kan tadi kan kita baru lihat bagaimana kita ngegambar atau ngedepict relationships between classes gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Nah, ini kira-kira cara membacanya seperti ini ya. Ini tidak lengkap ya. Teman-teman bisa mungkin interpretasikan jauh lebih banyak daripada yang di sini. Di sini interpretasinya adalah sebagai berikut. Sebuah objek library itu bisa memiliki multiple book objects ya, bisa memiliki multiple book objects. Sebuah objek buku mungkin tidak diasosiasikan dengan library manapun ya. Kayak tadi saya ceritain, mungkin dia masih ditulis ya, masih dalam proses produksi misalnya, atau belum publish misalnya, seperti itu. Kemudian ada koleksi buku ya. Jadi di dalam perpustakaan ada koleksi buku, jadi bukan hanya satu buah, tapi bisa 2, bisa 3, tergantung sama ada berapa buku yang dimasukkan atau didaftarkan ke library tersebut. Sebuah objek buku itu sendiri tidak tahu, kalau di sini ya, kalau dari gambar ini tidak tahu di library mana dia didaftarkan. Yang ada adalah
sebuah library tahu buku apa saja yang didaftarkan di dalamnya. Tapi sebaliknya tidak ya, sebuah buku tidak tahu dia diregister di mana. Nah, kalau teman-teman mau, saya mau buku ini tahu dia itu diregister di mana, caranya gimana ya? Teman-teman pakai yang solid line ya, jadi tidak pakai tanda panah. Kemudian berikan roles di kedua endpoints ya. Jadi di sebelah kiri teman-teman tuliskan books misalnya, di sebelah kanan nanti teman-teman buat library misalnya. Jadi dua-duanya teman-teman kasih role ya. Kalau di sini kebetulan saya cuma buat satu, karena kembali lagi bahwa perspektif antara seorang desainer dengan desainer yang lain itu mungkin berbeda-beda ketika melihat suatu problems ya. Jadi hasil analisisnya akan berbeda-beda, otomatis desainnya juga akan berbeda-beda, dan nanti ketika nge-construct solution itu juga akan berbeda-beda ya. Jadi ini bebas-bebas saja ya, tergantung sama perspektif dari atau imajinasi dari desainernya. Oke. Jadi tidak ada desain yang sebenarnya salah gitu ya. Yang ada adalah mungkin dia tidak dapat beradaptasi. Oke, saat ini kita tidak akan membicarakan tentang itu ya. Kita akan lihat kelanjutannya. Nah, tadi kita juga sudah bicarakan sedikit tentang roles dan multiplicity. Jadi roles itu menunjukkan ya seperti namanya, roles itu kan peran ya. Jadi dalam sebuah relasi apa sih peran dari kelas lain terhadap kelas saya gitu ya. Jadi kalau tadi dari perspektifnya library, apa sih gunanya si buku itu, atau saya sebut apa ya buku itu ya, atau kumpulan buku itu ya, oh saya sebut dengan books gitu ya. Kalau teman-teman bikin solid line ya, jadi teman-teman punya dua roles di kiri dan di kanan ya, teman-teman bisa saja melihat dari perspektif buku, library ini saya lihat sebagai apa ya, oh saya lihat sebagai library ya. Kemudian roles ini sebenarnya ketika teman-teman mau merefer dari suatu objek ke objek lain, teman-teman mau menyebut objek sebelah itu sebagai siapa, atau di operasionalnya teman-teman mau nulis nama variabel reference yang teman-teman punya untuk merujuk ke objek yang lain itu apa. Jadi nama identifiernya ya, itu terlalu operasional ya, tapi that's correct gitu ya. Kemudian mengenai multiplicity, jadi ada berapa objek yang bisa dikoneksikan dalam sebuah relasi. Misalnya contoh tadi sebuah library mungkin punya multiple books ya, bisa 0 ya, jadi 0 sampai many gitu ya. Kemudian dari perspektif buku ya, sebuah buku bisa didaftarkan di 0 atau 1 library gitu ya. Jadi modelnya kayak ERD ya. Di ERD itu kan ada multiplicity juga ya, jumlah minimum dan jumlah maksimum yang bisa direlasikan antara satu entity dengan entity yang lainnya. Itu konsepnya sama persis. Oke, sekarang kita akan lihat code-nya. Nah, di sini kita menggunakan library case study tadi. Nah, ini adalah code-nya book ya. Jadi ini code-nya book. Di sini teman-teman udah pernah lihat ya. Dia punya attributes, kemudian dia punya dua buah constructor, kemudian kita punya asesor dan mutator ya. Ini saya omit, teman-teman nanti bisa lihat code-code sebelumnya. Jadi di sini ada getter, setter gitu ya. Kemudian kita juga punya toString ya. toString adalah warisan dari kelas apa? Kelas object. Jadi di Java itu ada kelas object namanya. Kemudian kita punya kelas library. Nah, library ini kita lihat tadi di kelas diagram ya, kan ada library, ada books gitu ya. Jadi ada library, ada book. Nah, kita mau bikin relasinya seperti apa. Nah, sebuah library itu punya name. Ya, di sini saya buat name. Kemudian di sini kita menggunakan kelas book. Ya, jadi kita punya collection of book, gitu ya, a collection of book. Nah, ini adalah bentuk representasi dari role yang tadi kita sebutkan. Tadi kan di role itu kita menggunakan books sebagai role dari kumpulan book, gitu ya. Nah, ini implementasinya seperti ini, ya. Kemudian dia punya constructor, kemudian dia punya
mutator ya. Di sini ada, di sini dia nggak punya mutator ya, dia punyanya apa namanya, asesor ya. Di sini untuk get name ya, dia punya asesor. Kemudian dia punya beberapa methods ya untuk nambahin buku, ngecek apakah suatu buku itu sudah ada di dalam library tersebut, kemudian nge-remove buku yang ada di dalam library tersebut dan lain sebagainya. Ini simplistik ya. Kemudian kita juga punya toString. Nah, toString-nya sini agak-agak unik ya, di mana dia selain menampilkan nama dari library-nya, dia juga menampilkan apa namanya, representasi teks dari setiap buku yang ada di dalam koleksinya gitu ya. Jadi kita pakai for ya, teman-teman benar-benar masih ingat ya bentuk alternatif dari for atau varian dari for, selain pakai apa namanya itu, Sentinel ya. Ini nggak pakai Sentinel ya, ini dia nge-loop collection ya. Ini bisa seperti ini ya, teman-teman bisa refer lagi ke yang sebelumnya. Oke, berikutnya kita punya sebuah driver ya, ini sebuah driver biasa. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman simak baik-baik ya. Jadi di sini kita punya sebuah main, ini adalah entry point ya, main method ya. Kemudian di sana saya create sebuah library, saya beri nama student lib gitu ya. Kemudian saya create sebuah buku 1 ya, nama reference-nya atau identifier-nya. Kemudian saya masukkan ke dalam library ya. Saya pakai register book ya. Saya masukkan kemudian objek bukunya. Kemudian kalau kita lihat tadi definisi dari kelas buku ya, di sana ada register book yang returnnya adalah boolean ya. Jadi boolean itu kemudian saya print ya, apakah booleannya itu true atau false atau berhasil di register apa enggak, kira-kira gitu. Kemudian saya create objek yang kedua yaitu book 2. Kemudian serupa saya add ke dalam atau saya register ke dalam library ya. Kemudian saya cetak apakah berhasil diregister atau tidak. Kemudian di akhir saya print library-nya, objek library-nya, atau ini sebenarnya manggil toString milik dari library. Nah, di sini dia akan menampilkan seperti teman-teman lihat output-nya ya. Dia akan menampilkan nama library-nya beserta koleksi buku yang ada di dalamnya yang dia punya gitu ya, kira-kira. Nah, di sana ketika kita execute ya driver ini, kita run driver ini, dia akan mengeluarkan output ya, edit true, berarti ketika nambahin si book 1 berhasil ya. Kemudian ada edit true yang kedua ya, yaitu kita masukin book 2 ke dalam library-nya juga berhasil ya, no problem. Kemudian dia nampilin nama library-nya, kemudian dia nampilin daftar buku yang ada di dalam koleksinya. Itu sesuai dengan flow dari si driver ini ya. Nah, sekarang saya akan menambahkan beberapa baris code yang ada di titik-titik itu ya. Jadi titik-titik ini akan saya tambahin dengan beberapa baris code sebagai berikut. Nah, di sini saya tambahin saya punya buku yang ketiga atau instance book yang ketiga jadi book 3. Kemudian saya coba untuk meremove book 3 dari koleksi buku perpustakaan ya. Persoalannya adalah book 3 itu tidak pernah diregister ya. Karena tidak pernah diregister, tentu kalau di remove ya tidak ada. Apakah kita bisa meremove sesuatu yang nggak pernah kita register? Tentu saja tidak bisa. Nah, karena tidak pernah di input, maka kita ketika meremove itu akan fail ya, akan false ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya create buku 4 atau instance keempat ya. Nah, instance keempat ini uniknya adalah datanya ya, atribut-atributnya, nilai dari atribut-atributnya itu sama persis dengan buku instance buku yang kedua ya. Jadi sama persis ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Buku yang kedua atau instance buku kedua dengan instance buku keempat itu nilainya sama persis. Nah, ini kan karena nilai sama persis, kemudian saya coba untuk mengecek ya, hai library, apakah kamu punya buku 4 atau apakah kamu punya instance buku 4 ini. Kemudian kalau kita lihat di outputnya, ternyata 2 baris tambahan, yaitu kita nge-remove dengan kita ngecek eksistensi dari
sebuah buku, yaitu buku 4 di koleksi library, ternyata dua-duanya false. Kenapa bisa false? Ya, kalau yang tadi kita nge-remove buku, instance buku yang ketiga, itu wajar dia false, karena ya memang kita nggak pernah insert gitu, kita nggak pernah nge-register buku tersebut ke dalam collection. Kalau nggak pernah kita register, ya tentu kita nggak bisa nge-remove, ya. Nah, yang unik adalah ketika kita mencoba ngecek buku keempat atau instance keempat dari dalam collection. Kenapa dia false? Bukannya harusnya dia true ya? Nah, ini sebuah challenge buat teman-teman. Semestinya, ketika kita nambahin code yang di titik-titik ini, harusnya ketika kita ngecek buku 4 atau instance 4, itu seharusnya return-nya adalah true. Tapi kenapa di sini false? Dan apa solusinya supaya ini bisa jadi true? Nah, key konsepnya teman-teman bisa cek ke documentation-nya Java, ini karena language-nya Java ya. Teman-teman silakan cek di Java, di documentation Java. Coba perhatikan di sana, silakan untuk melihat metode apa tadi namanya? Method contains ya. Jadi teman-teman bisa lihat method contains ya, apakah apa sih sebenarnya method contains ini, apa sih yang dilakukan oleh method contains ini ya, teman-teman nanti bisa cek. Kemudian kita akan move on. Sebelum move on, saya ingatkan lagi, seharusnya di sini untuk ngecek apakah buku 4 atau instance 4 ini exist di dalam collection, harusnya return-nya adalah true. Jadi teman-teman coba cari supaya ini bisa jadi true gitu ya. Oke, kita move on. Kita teruskan ke subtype dari association, yaitu aggregation relationship. Nah, apa sih bedanya antara agregasi dengan asosiasi? Nah, pada dasarnya kalau asosiasi itu hanya menunjukkan hubungan antara sebuah kelas dengan kelas yang lain ya, di mana kelas yang satu dengan kelas yang lain ini setara artinya tidak punya ketergantungan. Kemudian kalau salah satu objek itu gone, maka objek yang lain itu tidak ikut-ikutan gone ya, dia tetap bisa exist ya. Nah, sementara kalau di agregasi, di sini yang mau di-emphasize adalah, atau yang mau ditekankan adalah hubungan antara whole and parts. Jadi antara suatu gabungan dengan bagian-bagian yang menyusun whole objek tersebut ya. Misalnya teman-teman bisa bayangkan sebuah mobil gitu ya, itu kan ada bagian-bagiannya, ada roda dan lain sebagainya, ada setir, ada mungkin music playernya di situ, misalnya gitu, itu contohnya. Nah, kemudian bagian dan whole, yaitu bagian itu adalah partsnya, sementara whole itu adalah bentuk utuhnya. Nah, itu yang akan ditonjolkan di aggregation ya. Jadi teman-teman tidak hanya melihat bahwa ini dipakai di sana atau roda dipakai di mobil, bukan hanya itu, tapi lebih dalam lagi bahwa roda ini adalah unsur penyusun dari mobil, gitu ya. Itu kurang lebih idenya seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh masih dengan kasus library tadi. Di sini kita menggunakan reference. Jadi sebuah buku itu bisa saja terdiri dari atau memiliki gitu ya. Nah, itu bacanya gitu ya, lebih pas ya. Jadi sebuah buku bisa saja memiliki referensi. Ya, tapi bisa saja buku itu tidak memiliki referensi. Contoh misalnya komik ya, komik itu kan buku juga ya. Apa ada teman-teman yang melihat referensi di komik ya? Nggak ada gitu ya. Tapi kalau buku teks, apakah ada referensinya? Ada ya, kalau buku teks ada referensinya. Jadi dia merefer ke misalnya publikasi atau buku teks yang lain gitu ya. Nah, ini di relasi antara buku dengan atau book dengan reference itu kira-kira seperti itu. Jadi reference itu adalah unsur pembentuk dari book. Meskipun demikian, bisa saja sebuah buku itu tidak memiliki referensi. Ya, di sini ada kemungkinan tersebut ya. Di sini menurut saya yang sebagai desainernya. Tapi mungkin teman-teman bisa punya persepsi yang berbeda. Misalnya contoh gini, tidak ada buku tanpa referensi. Bisa saja seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa modify
multiplicity di sini, tapi nilai atau aspek dari whole dan parts itu yang lebih ditekankan di sini ketimbang ini dipakai di sana ya. Kalau kalau asosiasi itu begitu ya, jadi ini dipakai di sana atau kelas ini digunakan di kelas yang sana. Nah, kalau di agregasi itu lebih dalam lagi, bukan hanya ini dipakai di sana, tapi ini adalah unsur penyusun dari yang di sana gitu ya, ya kurang lebih seperti itu. Ini contohnya. Nah, kita lihat bentuk relationship yang ketiga. Nah, ini adalah varian dari aggregation. Jadi teman-teman bisa bayangin tadi kita punya association, yaitu adalah universe yang paling gede gitu ya. Kemudian di dalamnya ada agregasi. Nah, di dalam agregasi ada lagi composition atau komposisi. Nah, ketika agregasi kita hanya atau fokusnya adalah whole part relationship, yaitu bukan hanya kelas ini digunakan di sana, tapi juga kelas ini membentuk yang di sana gitu ya. Jadi misalnya ambil contoh mobil dengan roda gitu ya, itu kan adalah unsur penyusun ya. Jadi mobil punya roda, kemudian dia punya mungkin music player dan lain sebagainya gitu ya. Jadi roda adalah unsur penyusun dari mobil gitu ya. Hanya sampai sebatas itu. Nah, lantas apa bedanya dengan composition? Nah, kalau composition itu relasinya sangat strong. Jadi misalnya gini, kalau mobil kita punya misalnya ada 2 mobil nih ya, kemudian roda dari suatu mobil, jadi mobil A gitu dipindahin ke mobil B rodanya ya, atau dari mobil B ke mobil A ya, selama speknya sama itu akan memungkinkan dilakukan. Atau misalnya music playernya ditukar gitu, bisa nggak? Ya selama speknya sama ya tentu akan bisa ditukar. Nah, tapi kalau composition nggak bisa gitu. Composition itu relasinya sangat kuat ya, kayak everlasting relationship gitu ya. Jadi misalnya contoh buku dengan chapter ya. Buku dengan chapter itu sangat spesifik. Eksistensi dari sebuah chapter itu tergantung dari bukunya ya. Ketika suatu buku itu gone, maka chapternya ikut gone ya. Jadi hubungannya itu sangat-sangat kuat ya, strong relationship. Jadi andai teman-teman punya 2 buah buku dengan judul yang mirip ya, judulnya mirip, topiknya mirip, atau mungkin topiknya sama ya, judulnya mirip, chapter di dalamnya tidak mungkin sama persis ya. Jadi kalaupun ada chapter yang heading-nya sama atau judulnya sama, konten di dalamnya itu akan berbeda, baik sedikit atau banyak. Dan ketika sebuah buku, salah satu buku yang mirip tadi itu gone, maka chapternya tidak bisa dipindahkan ke tempat lain atau dipindahkan ke buku yang lain, karena chapter tersebut sangat spesifik, ditulis sangat spesifik dengan perspektif dari buku tersebut gitu ya. Jadi tidak bisa kita pindah-pindahin ya. Jadi eksistensi dari sebuah objek, di sini konteksnya part ya, eksistensi dari objek parts itu sangat tergantung pada objek whole. Kalau objek whole-nya gone, maka seluruh objek parts-nya juga akan ikut gone. Jadi relasi itu sangat-sangat kuat ya. Ini contohnya juga seperti itu ya. Di sini buku dengan chapter, jadi relasinya sangat kuat. Nah, simbolnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kayak diamond ya, mirip dengan yang tadi agregasi, cuman ini ada field-nya. Jadi ada diisi dengan warna gitu aja. Jadi field ya. Kira-kira bentuknya seperti itu, dan idenya kurang lebih yang seperti yang saya jabarkan, antara buku dengan chapter itu sangat kuat ya, relasinya tidak bisa ditukar-tukar ya. Misalnya, chapter ini saya tukar dengan buku yang sana, tidak bisa ya. Jadi bondingnya itu sangat-sangat kuat, jadi ownership-nya itu sangat-sangat strong. Nah, itu untuk composition relationship. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut saya perlu teman-teman coba ya. Yang pertama adalah silakan teman-teman coba nulis code dari library ini, kemudian teman-teman lengkapi ya. Misalnya tadi kita ngomongin ada reference, ada chapter. Nah, mohon teman-teman coba ya supaya lebih tereksplorasi. Kemudian coba teman-teman cari study case yang lain, identifikasi objek-objek yang berinteraksi di sana itu apa saja, lalu coba definisikan relationship antar objek-objek tersebut dan tuliskan dalam bentuk kelas diagram. Kalau perlu teman-teman eksperimen dengan meng-create sebuah program sederhana yang merupakan
realisasi dari desain kelas diagram, teman-teman. Nah, saya pikir itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bisa diterima, bisa nyambung. Silakan diputar-putar kembali video pembelajarannya kalau masih belum mengerti. Demikian, sampai ketemu di sesi-sesi pembelajaran yang lain. Terima kasih. Ciao.